Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang panas dan lembab, liburan akhir tahun seharusnya menjadi waktu untuk bernapas lega. Tapi bagi saya, Aira saat itu justru menjadi titik balik yang menghancurkan. Saat kami berkumpul di rumah keluarga di pinggiran kota, Lina, kakak tiri saya yang baru bergabung dengan keluarga sejak ayah menikah lagi 5 tahun lalu, tiba-tiba menarik saya ke samping di teras belakang. Tanpa kata-kata, dia mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir saya dengan lembut tapi penuh hasrat, membuat dunia seolah berhenti berputar. Saya membeku, jantung berdegup kencang, dan saat itu juga, saya tahu bahwa rahasia yang selama ini saya kubur dalam-dalam telah terungkap, dan keluarga kami tak akan pernah sama lagi. Ayah saya, seorang pengusaha kecil yang taat beragama, langsung marah besar ketika melihat kami. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya, suaranya menggema di seluruh rumah. Ibu tiri saya, yang selalu berusaha menjaga harmoni, hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, matanya penuh keterkejutan dan kekecewaan. Lina mundur, wajahnya pucat, tapi matanya tetap tegas. "Ini bukan kesalahan, Pak. Ini yang sebenarnya," katanya dengan suara gemetar tapi tegas. Saya hanya bisa berdiri di sana, merasakan dunia runtuh di sekitar saya. Bagaimana bisa? Lina, yang selama ini seperti saudara bagi saya, tiba-tiba menyatakan perasaan yang selama ini saya rasakan tapi tak berani akui. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti ini sebagai dosa besar, ini bukan hanya skandal keluarga, ini ancaman bagi segalanya yang saya miliki. Malam itu, rumah kami berubah menjadi medan perang. Ayah memanggil kami ke ruang tamu, di mana saudara-saudara tiri lainnya duduk dengan wajah tegang. "Kalian berdua harus jelaskan ini," bentaknya. Lina, dengan keberanian yang selalu saya kagumi, mulai berbicara. Dia menceritakan bagaimana kami bertemu pertama kali saat ayah menikah dengan ibunya. Saya saat itu berusia 17, masih remaja polos yang baru lulus sementara Lina sudah 20, mahasiswa yang mandiri dan penuh semangat. Kami cepat akrab, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Tapi lambat laun, kedekatan itu berubah. Saya ingat malam-malam di mana kami berbicara sampai larut, tangan saling menyentuh tanpa sengaja, dan pandangan yang bertahan terlalu lama. "Saya mencintai Aira bukan sebagai saudara, tapi sebagai wanita," kata Lina tegas. Ayah memukul meja, "Ini haram. Kalian akan menghancurkan nama baik keluarga." Saya merasa konflik batin membara. Di satu sisi, perasaan saya terhadap Lina sudah ada sejak lama. Dia adalah wanita yang kuat, yang selalu melindungi saya dari ejekan teman-teman sekolah yang memanggil saya gadis aneh karena tak pernah tertarik pada cowok. Tapi di sisi lain, saya tahu risiko. Di masyarakat Muslim konservatif seperti kami, lesbian dianggap sebagai penyimpangan. Saya pernah mendengar cerita tentang perempuan yang diusir dari rumah, bahkan dianiaya oleh keluarga sendiri. Apakah saya siap membayar harganya? Malam itu saya memilih diam, membiarkan Lina menghadapi amarah ayah sendirian. Itu adalah keputusan pertama saya yang salah, dan itu membuat Lina terluka. "Aira, katakan sesuatu," bisiknya, tapi saya hanya menunduk. Ayah memutuskan, Lina harus pergi dari rumah malam itu juga, dan saya dilarang bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya, saya bangun dengan hati hancur. Rumah terasa kosong tanpa Lina. Ibu tiri mendekati saya, matanya merah karena menangis semalaman. "Aira, ini bukan jalan yang benar. Pikirkan masa depanmu. Kamu harus menikah, punya anak, seperti orang normal," katanya lembut tapi tegas. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya memberontak. Bagaimana bisa cinta dianggap salah hanya karena jenis kelamin? Saya menghubungi Lina secara diam-diam melalui ponsel, "Maafkan aku, Lin, aku takut.
Jawabannya singkat, aku mengerti, tapi kita harus berjuang. Itu adalah awal dari perjuangan kami. Saya mulai menyadari betapa dalamnya perasaan ini. Setiap malam, saya memikirkan Lina, senyumnya, tawanya, dan bagaimana dia membuat saya merasa utuh. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Ayah mulai mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pria dari keluarga temannya, seolah ingin menyembuhkan saya. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Lina di sebuah kai kecil di pinggir Jakarta. Dia terlihat lelah, tapi matanya masih penuh api. Kita harus bicara, katanya. Kami duduk di sudut, memesan kopi hitam. Lina menceritakan masa lalunya. Dia pernah jatuh cinta dengan seorang teman perempuan di kampus, tapi hubungan itu berakhir tragis karena orang tua temannya memaksa mereka berpisah. Aku tak mau itu terjadi lagi, Aira. Tapi aku tak bisa memaksamu. Saya merasa air mata mengalir. Aku juga mencintaimu, Lin, tapi bagaimana dengan keluarga? Masyarakat. Kami berbicara berjam-jam, merencanakan masa depan yang tak pasti. Itu adalah momen di mana saya memutuskan untuk melawan, tapi saya tahu itu akan ada harganya. Saat pulang, ayah menunggu saya dengan marah. Kamu bertemu dia lagi, teriaknya. Saya mengakui dan itu memicu pertengkaran hebat. Ayah mengancam akan memutuskan dukungan finansial saya jika saya melanjutkan. Itu adalah pilihan pertama, keluarga atau cinta. Konflik semakin dalam. Teman-teman saya mulai menjauh setelah rumor tersebar. Di kampus, di mana saya kuliah sastra, orang-orang bisik-bisik di belakang. Aira lesbian. Astagfirullah, kata salah satu teman. Saya merasa terisolasi, tapi Lina menjadi penopang saya. Kami bertemu secara sembunyi-sembunyi, berbagi mimpi tentang hidup bersama di kota lain, mungkin Bandung atau Yogyakarta, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi realitas menghantam. Ibu tiri jatuh sakit karena stres, dan ayah menyalahkan saya. Ini karena ulahmu, katanya. Saya merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa cinta saya harus menyakiti orang lain? Ini adalah pertanyaan yang menghantui saya setiap hari. Akhirnya, di akhir ile ini, saya memutuskan untuk menghadapi ayah. Pak, aku mencintai Lina. Ini bukan pilihan, ini siapa aku, kata saya dengan suara gemetar. Ayah diam, tapi matanya penuh kecewaan. Kamu akan menyesal, jawabnya. Itu adalah akhir dari kedamaian keluarga kami, dan awal dari badai yang lebih besar. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Setelah konfrontasi dengan ayah, rumah menjadi tempat yang dingin dan penuh ketegangan. Ibu tiri menghindari saya, saudara-saudara tiri memandang saya dengan curiga. Lina, yang tinggal di apartemen kecilnya di pusat kota, menjadi satu-satunya pelabuhan saya. Kami bertemu hampir setiap hari setelah kuliah, berjalan-jalan di Taman Monas atau sekadar duduk di pinggir jalan makan sate. Kita bisa lari, Aira. Mulai hidup baru, usul Lina suatu hari. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan. Lari berarti meninggalkan segalanya, kuliah, keluarga, teman. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi masyarakat dan agama menekan keras, lari bisa berarti isolasi total. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Suatu hari, ayah memanggil seorang ustadz ke rumah untuk berceramah kepada saya. Ustadz itu, seorang pria paruh baya dengan jenggot panjang, duduk di ruang tamu dan mulai berbicara tentang dosa besar. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Apa yang kamu lakukan ini melawan fitrah, katanya dengan suara tenang tapi menusuk. Saya duduk di sana, mendengarkan, tapi hati saya memberontak. Tapi bagaimana jika ini fitrah saya, tanya saya dalam hati.
Lina yang saya ceritakan setelahnya marah besar. Mereka mencoba mencuci otakmu, katanya. Itu membuat saya semakin yakin saya harus memilih jalan saya sendiri. Namun, pilihan itu membawa pengkhianatan pertama. Salah satu saudara tiri saya, Rico, yang berusia 18 tahun, diam-diam mengikuti saya ke pertemuan dengan Lina. Dia melihat kami berpegangan tangan dan melaporkannya ke ayah. Malam itu, ayah mengamuk lagi. Kamu masih bertemu dia. Aku akan laporkan ke polisi jika perlu, ancamnya. Polisi. Di Indonesia, meski tak ada hukum anti-spesifik di tingkat nasional, di beberapa daerah seperti Aceh, itu bisa berujung cambuk. Saya takut, tapi juga marah pada Rico. Mengapa kamu khianati aku? Tanya saya padanya. Karena aku tak mau keluarga hancur karena kalian, jawabnya dingin. Itu adalah pukulan telak, keluarga yang seharusnya mendukung justru menjadi musuh. Lina merasa bersalah. Mungkin aku yang harus mundur, katanya suatu malam saat kami duduk di kamarnya. Apartemen kecilnya penuh buku dan lukisan, mencerminkan jiwa seninya. Saya menggeleng. Tidak, Lin, kita bersama. Tapi dalam hati, saya mulai ragu. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Ibu tiri semakin sakit, diagnosis dokter bilang stres kronis. Ayah menyalahkan saya sepenuhnya. Lihat apa yang kamu lakukan pada ibumu, katanya. Saya merasa seperti monster, tapi juga korban. Mengapa masyarakat tak bisa menerima kami? Di media sosial, saya melihat cerita tentang pasangan yang diusir, bahkan dibunuh oleh keluarga. Itu membuat saya takut tidur. Kemudian datang momen kritis. Lina mendapat tawaran kerja di Surabaya, kota lain yang lebih jauh. Ini kesempatan untuk kita mulai baru, katanya antusias. Tapi itu berarti saya harus meninggalkan kuliah di Jakarta. Saya bimbang. Di satu sisi, hidup dengan Lina adalah mimpi. Di sisi lain, itu berarti memutus hubungan dengan keluarga selamanya. Saya memutuskan untuk bicara dengan ibu tiri secara pribadi. Bu, aku tak bisa berubah. Aku mencintai Lina, kata saya. Ibu tiri menangis. Aira, pikirkan masa depan. Di sini kalian akan menderita. Masyarakat tak akan terima. Kata-katanya menusuk, tapi juga membuka mata saya pada realitas pahit. Akhirnya, saya memilih pergi dengan Lina. Kami packing barang secara diam-diam, naik kereta malam ke Surabaya. Saat kereta bergerak, saya merasa bebas tapi juga kehilangan. Ini keputusan yang benar, kan? Tanya saya pada Lina. Dia memeluk saya. Ya, sayang. Tapi di Surabaya, masalah baru muncul. Lina mulai bekerja di perusahaan desain, sementara saya mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi rumor dari Jakarta ikut, keluarga Lina, yang lebih konservatif, mengetahui dan memutus hubungan dengannya. Mereka bilang aku anak durhaka, cerita Lina dengan sedih. Itu adalah harga pertama yang dia bayar. Hidup di Surabaya tak semudah dibayangkan. Kami tinggal di apartemen kecil, berhemat. Tapi kebahagiaan kami rapuh. Suatu hari, saya mendapat telepon dari ayah, ibumu masuk rumah sakit. Kembalilah, Aira. Tinggalkan itu semua. Hati saya hancur. Apakah saya harus kembali? Ini adalah konflik batin terbesar, cinta atau keluarga. Lina melihat keraguan saya. Jika kamu pergi, aku mengerti. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri. Saya memutuskan tetap, tapi rasa bersalah menghantui. Itu adalah akhir dari ase pelarian kami, dan awal dari konfrontasi yang lebih besar. Di Surabaya, kami mencoba membangun kehidupan baru, tapi bayangan masa lalu tak pernah hilang.
Lina bekerja keras, pulang larut malam dengan senyum lelah. Saya mendapat pekerjaan sebagai tutor bahasa Inggris, mengajar anak-anak di rumah. Kami bahagia dalam gelembung kecil kami, memasak bersama, menonton film, dan berbicara tentang mimpi. Tapi di luar, masyarakat mulai curiga. Tetangga bisik-bisik tentang dua perempuan tinggal bersama tanpa suami. Di Indonesia, di mana norma heteroseksual begitu kuat, itu cukup untuk memicu gosip. Suatu hari, pemilik apartemen mendatangi kami. Saya dengar kalian bukan saudara biasa. Ini tak pantas di sini, katanya tegas. Kami terkejut, tapi Lina tetap tenang. Ini urusan kami, jawabnya. Tapi itu membuat kami pindah ke tempat lain, membayar harga lebih mahal. Konflik internal saya semakin dalam. Setiap malam, saya memimpikan ibu tiri yang sakit. Ayah menelepon lagi, ibumu bertanya tentangmu. Kembalilah, kami makan jika kamu berubah. Berubah. Itu seperti meminta saya mematikan bagian dari diri saya. Lina melihat perubahan saya. Kamu ragu, ya, tanyanya suatu malam. Kami bertengkar untuk pertama kali. Aku tak ragu tentang kita, tapi tentang harga yang harus dibayar, bentak saya. Lina diam, tapi matanya penuh luka. Itu adalah pengkhianatan kecil dari saya, dan itu membuat hubungan kami retak. Kemudian datang pukulan besar. Riko, saudara tiri saya, datang ke Surabaya secara tiba-tiba. Dia menemukan alamat kami melalui teman bersama. Aira, pulanglah. Ibu semakin parah, katanya di depan pintu. Saya terkejut, Lina marah. Kamu tak punya hak campur urusan kami, kata Lina. Riko memandang kami dengan jijik. Ini salah. Kalian akan neraka. Kata-katanya menusuk, tapi juga membangkitkan kemarahan saya. Kamu tak mengerti apa-apa, balas saya. Tapi setelah dia pergi, saya menangis. Apakah saya egois? Lina memeluk saya. Kita harus kuat. Tapi tekanan itu membuat Lina berubah. Dia mulai minum lebih sering, pulang dengan bau alkohol. Ini untuk hilangkan stres, katanya. Saya khawatir, tapi juga marah. Kita lari untuk ini, tanya saya. Pertengkaran semakin sering. Suatu hari, Lina bilang, mungkin kita harus pisah sementara. Hati saya hancur. Apakah ini akhir? Tapi saya tolak. Tidak, kita hadapi bersama. Itu adalah momen di mana saya memilih bertahan, tapi dengan harga kesehatan mental kami. Sementara itu, di Jakarta, situasi memburuk. Ayah mengirim pesan, ibumu koma. Ini karena kamu. Saya tak tahan lagi. Saya memutuskan kembali ke Jakarta sendirian, meninggalkan Lina dengan janji akan kembali. Di rumah sakit, saya melihat ibu tiri terbaring lemah. Ayah memeluk saya, tapi dengan syarat, tinggalkan Lina. Saya mengangguk bohong, tapi dalam hati, saya hancur. Ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap Lina. Saat saya meneleponnya, aku harus tinggal di sini sementara, kata saya. Lina diam, lalu bilang, aku mengerti. Tapi suaranya penuh luka. Di Jakarta, saya kembali ke kehidupan lama, tapi tak sama. Teman-teman menjauh, keluarga mengawasi setiap gerak saya. Ayah mengatur perjodohan lagi dengan pria bernama Andi, seorang insinyur yang baik. Ini untuk masa depanmu, katanya. Saya bertemu Andi, pria sopan tapi tak ada getar. Kamu cantik, Aira, katanya. Tapi saya hanya memikirkan Lina. Malam-malam saya menangis, merindukannya. Akhirnya, saya hubungi Lina diam-diam, aku tak bisa tanpa kamu, kata saya. Lina jawab, maka kembalilah. Tapi ibu tiri bangun dari koma, dan dia bilang, Aira, jangan pergi lagi. Kami butuh kamu.
Ini adalah pilihan mustahil, keluarga atau Lina. Saya memilih kembali ke Surabaya, tapi dengan rahasia. Ayah tahu dan marah besar. Kamu pilih dia daripada ibumu, teriaknya. Saya pergi dengan hati berat, tapi yakin. Di Surabaya, Lina menyambut saya dengan pelukan. Kita tak bisa lari selamanya, katanya. Kami memutuskan untuk terbuka, mungkin mencari dukungan dari komunitas di kota. Tapi itu berisiko. Suatu hari, kami ikut gathering kecil, bertemu perempuan lain dengan cerita serupa. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Akhir-akhir ini, konflik mencapai puncak ketika ayah datang ke Surabaya. Aira, pulang atau aku tak anggap kamu anak lagi, katanya di depan Lina. Itu adalah konfrontasi akhir. Konfrontasi itu berlangsung di apartemen kecil kami. Ayah berdiri di pintu, wajahnya merah karena marah. Ini tempatmu sekarang. Hidup seperti ini, katanya sambil memandang Lina dengan jijik. Lina berdiri di samping saya, tangannya memegang tangan saya erat. Pak, kami mencintai satu sama lain. Tolong pahami, kata Lina dengan suara tenang. Ayah tertawa pahit. Pahami. Ini dosa. Kamu telah meracuni anak saya. Saya merasa air mata mengalir. Pak, ini bukan racun. Ini cinta sejati. Debat panjang terjadi, ayah membawa ayat-ayat suci, kami membawa argumen tentang hak asasi. Akhirnya, ayah pergi dengan kata-kata pedas, kamu bukan anak saya lagi. Itu adalah pukulan telak. Saya menangis berjam-jam, Lina memeluk saya. Kita akan baik-baik saja, katanya. Tapi kehilangan keluarga membuat saya depresi. Saya mulai kehilangan nafsu makan, sulit tidur. Lina khawatir membawa saya ke psikolog. Kamu butuh bantuan, katanya. Di sesi terapi, saya ceritakan semuanya, konflik batin, rasa bersalah, tekanan masyarakat. Psikolog bilang, ini normal. Kamu sedang berjuang melawan norma yang tak adil. Itu membantu, tapi tak hilangkan luka. Sementara itu, Lina mendapat promosi di kerja, tapi dengan syarat pindah ke Bali. Ini kesempatan besar, katanya. Bali, dengan budaya lebih terbuka, terdengar ideal. Tapi itu berarti meninggalkan Surabaya dan mungkin lebih jauh dari keluarga. Saya setuju, kami pindah. Di Bali, kehidupan lebih bebas. Kami berjalan bergandengan tanpa banyak pandangan aneh. Tapi masalah baru muncul. Lina bertemu teman lama dari kampus, seorang wanita bernama Maya yang pernah dekat dengannya. Maya, cantik dan karismatik, mulai sering datang. Saya cemburu. Siapa dia? Tanya saya. Lina bilang, hanya teman. Tapi saya lihat cara Maya memandang Lina. Cemburu itu memicu pertengkaran besar. Kamu selingkuh, tuduh saya. Lina marah. Aku setia. Kamu yang ragu terus. Itu adalah momen di mana kepercayaan retak. Saya memutuskan pergi sementara ke pantai, merenung. Di sana saya sadar semua ini karena trauma masa lalu. Saya kembali, minta maaf. Aku takut kehilanganmu, kata saya. Lina memakan, tapi luka tetap ada. Kemudian, berita buruk dari Jakarta, Ibu Tiri meninggal. Ayah menelepon, ini karena stres yang kamu sebabkan. Saya hancur, merasa bertanggung jawab. Saya pergi ke pemakaman sendirian. Di sana keluarga memandang saya sebagai pengkhianat. Riko bilang, kamu bunuh ibu. Saya menangis, tapi juga marah. Bukan aku, tapi ketidakpahaman kalian. Saya kembali ke Bali dengan hati kosong. Lina menghibur, tapi saya tahu ini mengubah saya. Untuk mengatasi, kami bergabung dengan komunitas LGB di Bali. Bertemu orang-orang dengan cerita mirip, itu memberi kekuatan. Tapi masyarakat masih menekan.
Suatu hari, kami ikut demo hak klub kecil, tapi polisi bubarkan. Itu membuat kami sadar perjuangan ini besar. Lina memutuskan untuk aktif menulis artikel tentang pengalaman kami anonymously. Ini untuk perubahan, katanya. Saya dukung, tapi takut risiko. Akhirnya, Maya mengaku pada Lina, aku masih mencintaimu. Lina tolak, tapi saya tahu. Mengapa tak cerita, tanya saya. Lina bilang, karena aku pilih kamu. Itu memperkuat hubungan kami, tapi juga menunjukkan betapa rapuhnya. Di akhir ile ini, kami menghadapi ancaman baru. Ayah mengancam akan publikasikan cerita kami ke media untuk selamatkan saya. Ancaman itu datang melalui surat. Ayah bilang akan cerita ke koran lokal jika saya tak pulang. Ini untuk kebaikanmu, tulisnya. Saya panik. Di Indonesia, ekspos seperti itu bisa berujung pelecehan online, bahkan kekerasan. Lina tenang. Kita lawan dengan hukum, katanya. Kami hubungi pengacara dari LSM Hak Asasi. Pengacara bilang tak ada hukum yang dilanggar, tapi masyarakat bisa kejam. Kami memutuskan tetap, tapi waspada. Konflik mencapai klimaks ketika artikel Lina dipublikasikan. Meski anonymous, seseorang kenali. Rumor menyebar, Lina dipecat dari kerja. Ini tak sesuai nilai perusahaan, kata bosnya. Lina hancur, tapi tegas. Aku tak menyesal. Saya dukung, tapi kami kehilangan pendapatan. Saya kerja lebih keras, tapi tekanan membuat kami bertengkar lagi. Ini karena ulahmu, tuduh saya. Lina balas, kita bersama pilih ini. Itu adalah ujian terakhir kepercayaan. Akhirnya saya hubungi ayah. Pak, tolong berhenti. Ibu sudah tiada, jangan tambah luka. Ayah diam lama lalu bilang, aku takut kehilanganmu. Itu adalah momen emosional. Kami bicara panjang, saya jelaskan perasaan saya. Ayah tak setuju tapi bilang, aku tak akan campur lagi. Itu bukan penerimaan, tapi gencatan senjata. Dengan itu kami mulai pulih. Lina dapat kerja baru di LSM, saya lanjut tutor. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi luka tetap, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Ini adalah harga yang kami bayar. Di akhir cerita, saya bertanya, apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu salah di mata masyarakat?